Teman-teman dan Dokter Vera, saya akan melanjutkan presentasi mengenai rencana perawatan dari kasus infeksi gigi kanus. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menentukan posisi dari gigi kanus yang infeksi. Ada dua metode, bisa secara klinis atau radiografis. Untuk secara klinis, kita bisa melakukan palpasi pada bukal sulcus dan palatal. Pada kasus dijelaskan bahwa terdapat bulging pada daerah labial regio gigi 1-3 dan 2-3 yang tidak tumbuh. Selanjutnya kita bisa melihatnya dengan melihat inklinasi insisif lateral. Selanjutnya dari pemeriksaan radiografis kita bisa menggunakan teknik dental panorami, periapikal, upper anterior occlusal, lateral cephalometry, dan CBCT. Ini bisa digunakan secara kombinasi seperti buccal object rule, seperti yang sudah kita pelajari pada skills lab. Selanjutnya, kita akan mengekspos dari gigi yang infeksi ini untuk dilakukan perawatan ortodonti. Infeksi gigi pada tulang dapat menyebabkan delay eruption dan masalah saat perawatan ortodonti. Nah, ada beberapa penyebab si delay eruption ini. Misalnya ada masalah endokrin di sini, contohnya hypothyroidism, terdapat supernumeraritis, odontoma, clouding, dan sclerosing dari jaringan lunak yang menutupinya. Kasus ini kita melakukan kombinasi antara surgical dan ortodontik teknik. Faktor yang penting dan perlu diperhatikan itu adalah adanya prior orthodontic treatment. Ini fungsinya untuk menyediakan penjangkaran saat kita menarik gigi infeksi ini dan menyediakan ruang untuk si gigi infeksi ini bisa erupsi ke dental arch. Prinsip yang harus diperhatikan, kita harus mempertahankan jaringan berkeratinnya attached mucosa adjacent gingivanya itu pada garis cervical ketika si giginya ini complete erupt. Prosedurnya, kita bisa membuat full thickness mucoperiosteal flap dengan insisi di mesial dan distal, meluas sepanjang sisi mahkota caninusnya. Seringkali insisinya itu dibuat sejajar. Hal tersebut untuk memudahkan kita saat mereposisi flapnya. Lalu kita menghilangkan jaringan yang menutupinya, tapi hindari diseksi pada garis cervical. Jika masih ada gigi sulung, supernumerary, atau odontoma, itu juga harus dihilangkan juga. Setelah sebagian besar mahkota giginya terekspos, kita bisa tempelkan si bracket ortodontinya. Lalu flapnya direposisikan untuk menutup cemento enamel junction. Direposisikannya secara apikal. Lalu kita lakukan suturing. Secara perlahan nanti giginya akan ditarik ke posisi yang benar sesuai dental arch dengan chain. Seringkali gigi infeksi itu hanya tertutup dengan jaringan lunak. Nah, untuk menyiasatinya biasanya kita gunakan scalpel atau electrosurgical plate untuk membuat window di mahkota giginya yang akan membantu si gigi ini erupsi baik dengan sendirinya atau bantuan perawatan ortodontik. Nah, ini untuk yang di gambar 5 ini sama seperti kasus kita, gigi infeksi caninus terletak di labial dan dilakukan reposisi apikal dengan flapnya. Lalu ini untuk figure 3,
Ini kasusnya sama seperti kasus kita, gigi 1-3 dan 2-3-nya ini impaksi. Yang 1-3 ini impaksinya hanya tertutup oleh gingiva, sedangkan gigi yang 2-3 ini dia tertutup oleh tulang. Jadi kita buat insisi sejajar di mesial distalnya sepanjang mahkota giginya. Kalau kita elevasikan flapnya, terus kita posisikan si flapnya lebih apikal, lalu kita suturing. Untuk yang gigi 2-3, kita setelah membuka flap, kita harus menghilangkan tulang yang menutupinya, lalu dipasang orthodontic bracket dan dihubungkan dengan gigi pencangkarannya, lalu dilakukan suturing. Ini lanjutannya, ini gigi 2-3 yang tadi sudah ditarik, dia udah ada di dental arch. Namun di sini dilihat di sisi mesial dari gigi 2-3 ini ada gambaran merah dan gingivanya irregular. Jadi itu mengindikasikan keratinized tissue-nya itu minimal. Jadi dilakukan open flap lagi dengan partial thickness, lalu ditarik ke area yang kekurangan keratinisasi, lalu disuturing. Ini hasilnya setelah 1 tahun. Jadi ini caninus gigi 1-3-nya, ini gigi 2-3-nya. Dan area yang tadi dilakukan partial thickness flap sudah terkeratinisasi. Lalu selanjutnya untuk yang central diastema. Sebenarnya central diastema ini merupakan gambar yang normal pada developing dentition. Tapi jika gigi caninusnya sudah erupsi, tapi si central diastema ini tidak hilang, kecil kemungkinannya dia akan menutup secara spontan. Langkah yang dilakukan, kita bisa melakukan pengambilan fotoradiograf periapikal. Lalu jika diastemanya kurang dari 3 mm, ini jarang membutuhkan intervensi. Jika diastemanya lebih dari 3 mm, dilakukan appliance treatment untuk menjadikan ruang bagi incisif lateral atau caninus yang belum erupsi. Namun di kasus ini dikatakan bahwa pasien berusia 18 tahun. Jadi perlu dilakukan frenektomi karena frenulum labialis pasien ini terletak agak rendah dari central diastema pada gigi 11 dan 21, sehingga membuat central diastema. Sekian dari saya. Terima kasih.